patung ini sudah menatap gurun selama ribuan tahun. Tapi ada satu pertanyaan besar yang belum selesai. Apakah Sphinx sebenarnya lebih tua dari piramida? Di dekat piramida Giza, berdiri satu patung raksasa berbentuk tubuh singa dan kepala manusia. Kita mengenalnya sebagai Sphinx. Selama ini, banyak buku sejarah menyebut Sphinx dibangun pada masa Firaun Khafre, sekitar 4.500 tahun lalu. Namun, beberapa peneliti menemukan sesuatu yang aneh. Erosi pada tubuh Sphinx terlihat bukan hanya akibat angin dan pasir, tetapi seperti bekas air dalam jumlah besar. Masalahnya, Mesir hampir tidak memiliki hujan deras selama ribuan tahun terakhir. Jika erosi itu memang akibat air, artinya Sphinx mungkin jauh lebih tua dari yang kita kira. Dan jika benar lebih tua, maka siapa yang membangunnya? Karena itu berarti Sphinx dibuat sebelum masa kejayaan piramida. Teori ini pertama kali menarik perhatian karena satu hal sederhana. Pola erosi di tubuh Sphinx terlihat vertikal dan bergelombang, bukan horizontal seperti yang biasa disebabkan angin gurun. Beberapa ahli geologi berpendapat pola seperti itu lebih mirip erosi akibat hujan deras yang berlangsung lama. Masalahnya, wilayah Giza tidak mengalami curah hujan besar selama ribuan tahun terakhir. Iklimnya sudah lama kering. Jika benar erosi itu akibat hujan besar, maka Sphinx mungkin dibuat pada masa ketika Mesir memiliki iklim yang jauh lebih basah. Dan itu berarti usia Sphinx bisa mundur ribuan tahun lebih tua dari piramida. Namun teori ini tidak diterima semua pihak. Banyak arkeolog arus utama berpendapat erosi tersebut masih bisa dijelaskan oleh kombinasi angin, kelembapan, dan kualitas batu kapur. Perdebatan ini belum benar-benar selesai, karena tidak ada prasasti jelas yang menyebut tanggal pasti pembangunan Sphinx. Dan disitulah misterinya semakin dalam. Jika Sphinx memang lebih tua dari piramida, maka kita menghadapi kemungkinan yang besar. Artinya, ada peradaban maju sebelum era Firaun yang kita kenal. Selama ini, sejarah Mesir kuno dianggap dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi ketika Karijan-Karijan awal terbentuk. Namun jika Sphinx berasal dari masa yang lebih tua, maka mungkin ada fase peradaban yang belum sepenuhnya kita pahami. Beberapa peneliti berpendapat Sphinx mungkin berasal dari periode ketika Mesir masih memiliki padang rumput dan curah hujan tinggi. Itu berarti kita berbicara tentang ribuan tahun sebelum piramida. Masalahnya, tidak ditemukan banyak struktur besar lain dari periode itu di Giza. Apakah Sphinx adalah sisa terakhir dari peradaban yang hilang, atau kita hanya belum menggali cukup dalam? Yang membuat misteri ini semakin kuat adalah satu hal. Tidak ada catatan resmi yang benar-benar menjelaskan pembangunan Sphinx secara detail. Seolah patung ini sudah ada, dan generasi berikutnya hanya mewarisinya. Selama puluhan tahun, beredar dugaan bahwa ada ruang atau lorong tersembunyi di bawah Sphinx. Beberapa survei geofisika mendeteksi anomali di bawah tanah sekitar patung tersebut. Bukan lubang besar yang jelas terlihat, tetapi perbedaan kepadatan yang tidak biasa. Sebagian peneliti menduga itu hanya rongga alami di batu kapur. Sebagian lain percaya mungkin ada ruang buatan manusia. Masalahnya, penggalian di sekitar Sphinx sangat dibatasi. Karena struktur ini rapuh, dan risiko kerusakan terlalu besar. Inilah yang membuat spekulasi terus hidup. Apakah ada ruang arsip kuno, ruang ritual, atau hanya formasi geologi biasa? Sampai sekarang, belum ada bukti kuat yang benar-benar memastikan adanya ruang rahasia besar. Namun satu hal jelas, Sphinx belum sepenuhnya dipahami. Dan setiap teknologi baru yang digunakan untuk memindainya selalu memunculkan pertanyaan baru. Sphinx bukan hanya patung besar. Ia adalah simbol tubuhnya singa, kepalanya manusia. Dalam budaya Mesir kuno, singa melambangkan kekuatan dan perlindungan, sementara kepala manusia melambangkan kecerdasan dan kekuasaan. Gabungan keduanya menciptakan satu pesan jelas, kekuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Sebagian besar arkeolog percaya wajah Sphinx menggambarkan Firaun Khafre. Namun ada juga yang berpendapat proporsi wajahnya berbeda dari patung Khafre lainnya. Perdebatan ini belum benar-benar selesai. Yang menarik, Sphinx menghadap tepat ke arah timur. Setiap pagi, matahari terbit tepat di hadapannya. Bagi bangsa Mesir kuno, matahari adalah simbol kelahiran kembali dan keabadian. Artinya, Sphinx bukan sekadar patung penjaga.
Ia mungkin bagian dari sistem simbolik yang jauh lebih besar, terhubung dengan kosmologi dan kepercayaan tentang kehidupan setelah mati. Dan semakin kita mempelajari maknanya, semakin jelas bahwa Sphinx dibangun dengan perhitungan dan filosofi mendalam. Bukan sekadar karya seni raksasa. Sphinx telah berdiri lebih dari 4.000 tahun. Diam, tak bergerak, menatap matahari terbit setiap pagi. Ia menyaksikan bangkit dan runtuhnya kerajaan. Perubahan zaman, datangnya peradaban baru. Namun sampai hari ini, kita masih memperdebatkan satu hal sederhana. Kapan tepatnya ia dibangun? Dan oleh siapa? Mungkin Sphinx memang berasal dari era Firaun Khafre. Mungkin juga lebih tua dari yang kita kira. Tetapi satu hal yang pasti, Sphinx mengingatkan kita bahwa sejarah bukan kumpulan jawaban mutlak. Ia adalah proses pencarian. Setiap teori diuji, setiap bukti diperdebatkan, dan setiap penemuan baru bisa mengubah cara kita memahami masa lalu. Bukan untuk mengganti sejarah, tetapi untuk menyempurnakannya. Dan mungkin misteri terbesar Sphinx bukan pada apa yang tersembunyi di bawahnya, melainkan pada betapa banyak hal tentang masa lalu yang masih belum kita pahami.